Kita berada di episode 48. Jangan sesali masa lalumu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumping lenggong bersama gue tentunya di pelita.hati207. Dari semua pelita ada pelita hati, dan dari semua pelita hati ada pelita hati 207. Kenapa 207? Gue bakalan jelasin itu setelah subscriber gue udah 1 juta. Ya kan, si Joko Susilo nanya 1 jutanya kapan bang? Sampai lu tua sampai bongkok gitu. Ya itu makanya harapan lu deh. Harapan gue sih kayaknya tahun depan deh. Insya Allah, mudah-mudahan. Guys yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena ini tuh channel tuh menarik banget. Ada berbagai macam permasalahan bangsa. Bangsa ya, ketinggian. Permasalahan masyarakat gitu. Maksudnya masalah-masalah orang yang di benak kepala mereka itu muncul banget banyak pertanyaan. Kira-kira tuh kalau begini tuh gimana ya? Kalau begini nih gimana ya? Kalau bagaimana tuh begitu ya? Itu tuh dibahas di channel ini gitu. Kalian bisa bertanya di kolom komentar, lalu kemudian saya bisa bahas di lain waktu. Atau kalian juga bisa DM di sosial media yang sudah tertera di layar ya. Kalian bisa DM itu, kalian bisa komen di setiap konten-konten. Dan yang belum subscribe, aduh, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden, masa kamu belum subscribe sih? Dan Pelita Hati 207 ini kan udah ribuan subscriber ya kan. Itu manusia semua loh ya, manusia semua, bukan embe, bukan cacing ya kan, apalagi bukan ular. Masa ular subscribe sih bang, ngetiknya pakai apa? Ya lu mikir sendiri gitu. Masa suruh gue yang mikir? Tugas gue kan ngomong bukan mikir. Oke, oh ya, terima kasih banget kepada editor gue Mujahid alias Jahid Tel Aviv. Beliau adalah pewarta dari Israel, yang tentunya selalu support dan selalu semangat juga ya. Nah, langsung ke tema deh. Ada begitu banyak orang yang selalu menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Guys, biasanya orang-orang yang menyesali masa lalu itu adalah orang-orang yang masa lalunya itu buruk. Karena sesuatu yang indah itu tidak disesali. Atau sesuatu yang indah di masa lalu tetapi menyakitkan. Itu biasanya cinta. Sorry, gue barusan makan. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata asik kok. Lu kenapa bang? Oh, Indonesian Idol gue tuh pengen. Kalau aku sih no ya, aduh gue pulang deh. Baru golden ticket. Oke, lanjut gini. Jadi biasanya cinta di masa lalu kan tuh keren banget ya. Cinta di masa lalu tuh kan indah, tetapi pada saat ternyata cinta itu berbuah menjadi menyakitkan, apalagi cintanya itu pudar gitu kan. Ku rasakan pudar dalam hatiku Bang, bisa nggak lanjut aja ke tema berikutnya daripada nyanyi mulu udah kayak Dewi Persik. Oke. Biasanya kita itu selalu menyesali apa yang terjadi di masa lalu, yang masa lalu itu jelek ataupun buruk. Kalau masa lalu yang indah-indah kayaknya nggak terlalu menyesal deh. Ingat, di sini bukan sedih ya, tapi nyesel. Nyesel dan sedih itu beda. Nih, ini adalah beberapa langkah-langkah agar kita itu tidak menyesali masa lalu yang kelewat kejam yang menimpa kita, sekalipun yang mengandung traumatik dan lain sebagainya macam ya. Yang pertama yang harus saya lakukan atau kita lakukan, atau ini berdasarkan pengalaman pribadi saya juga, adalah menyadari kita itu hidup itu tuh bisa menyadari bahwa kita itu hidup tidak bisa memutar waktu. Nih ya, secepat-cepatnya Valentino Rossi, Marc Marquez, kalian tahu kan MotoGP, secepat apa itu. Dia itu tetap nggak bisa muter balik, dia itu tetap nggak bisa mundur ke 1 detik yang lalu, ke 1 menit yang lalu. Baik mundur motornya karena emang lagi ngebut maju, atau mundur yang sifatnya tuh waktu gitu, atau time machines ya, ataupun mesin waktu yang kayak ada di film-film itu. Ya itu kan ya sains fiktif ya, itu juga itu hanya film gitu. Jadi kita tetap tidak bisa kembali ke masa lalu. Artinya apa bang? Ya, artinya apa bang Messi gitu? Artinya
kamu tetap tidak bisa memperbaiki yang ada di masa lalu. Saya tidak bahas tentang multiverse yang ada di DC dan juga multiverse yang ada di Marvel ya. Kalau kalian pernah nonton Flash di tahun 2023 kalau tidak salah, itu kan dia, si Barry-nya itu kan dia pengen kembali ke masa lalu dan memperbaiki keadaan di masa lalu, dan ternyata dan memang tidak bisa. Bahkan dalam film sekalipun itu nggak bisa. Jadi timelinenya itu tuh berantakan. Gitu. Tom Holland bukan Tom Holland, Tom Hiddleston yang jadi Loki gitu. By the way, Loki series 3 gue tunggu banget karena gue suka banget sama Marvel. Gue mau mengingatkan kepada kalian juga ya, yang sedang berkendara baik di motor maupun di mobil, gue tetap ngucapin kalian itu hati-hati ya. Hati-hati sama maling. Hati-hati sama yang namanya, pokoknya kalau lampu merah kalian berhenti, kalau lampu hijau ya kan, itu lampu hijau bukan duit. Aduh sorry, gue habis makan makan timun sama sambal enak banget. Itu kalian berhenti deh kalau lampu hijau kalian jalan ya kan, soalnya ada klakson di belakang, pasti bakalan nunggu ya. Mau minum mau makan tuh melipir dulu ya, jangan berhenti di tengah jalan udah kayak ibu-ibu sen kanan belok kiri. Oke, lanjut. Yang berikutnya yang bakalan kita lakukan adalah, kita tuh harus punya pikiran begini. Tidak ada manusia yang suci di dunia ini. Semua itu sama saja, semua itu pernah melakukan dosa. Terus maksudnya apa bang? Maksudnya begini, dengan kita menyesali apa yang terjadi di masa lalu yang berupa keburukan lah, dosa lah, dan lain sebagainya, secara tidak langsung kita menganggap bahwa orang lain tuh tidak melakukan itu. Orang lain tuh tidak melakukan kesalahan. Yang melakukan kesalahan tuh aku, yang melakukan kesalahan saya gitu. Jadi karena kita satu nasib, sama-sama ngelakuin kesalahan, sama-sama ngelakuin dosa, sama-sama pernah ngelakuin kecerobohan di masa lalu, maka beda loh kalau kita itu satu nasib. Kalau kita satu nasib, satu perasaan tuh beda. Jadi ya sudah deh, semua orang juga kayak gitu, bukan cuma saya aja. Jadi kalian harus berpikir bahwa semua orang itu juga ngelakuin dosa, dan semua orang itu juga tidak suci. Jadi not only you gitu. Jadi bukan cuma kamu doang gitu. Yang berikutnya nih ya, kita itu hanya mengambil pelajaran yang telah terjadi di masa lalu. Contoh, dulu gue jalan ke sono meleset, terpelanting, ya udah, tinggal belajar aja. Pokoknya besok-besok jangan lewat sono. Saya dipinjemin uang sama orang itu dan gak pernah dibalik-balikin lagi. Ya udah, orangnya nanti mau ngemis-ngemis kayak, aku belum makan, aku minta uang, aku pinjem uang, aku ini, aku ono. Udah, biarin dia mati, meninggal sampai di situ, nggak usah dipinjemin uang. Karena guys, orang tuh tetap bisa hidup kok tanpa yang begitu-begituan gitu loh. Tapi kalau kalian berbeda pendapat dengan gue, coba tulis di kolom komentar. Coba tulis di kolom komentar kalau enggak, kalau menurut gue. Nah, masalah hutang piutang besok aja deh ya. Gue bakalan bahas di episode berikutnya. Berikutnya nih ya, kalian itu harus bisa berdamai dengan masa lalu yang kejam sekalipun. Bahkan kalian itu bisa dijadikan cerita heroik atau dijadikan bahan lelucon. Kalau kalian pernah nonton stand up komedi ya, baik itu Panji Pragiwaksono, Raditya Dika, terus kemudian Mongol Stress, Mongol kesukaan gue nih. Terus kemudian ada banyak banget nih, ada si Uci, ada si Aci, ada si banyak banget. Mereka itu dalam konsep-konsep stand up comedian itu kan mengambil tragedi yang ada di masa lalu, kemudian mereka bisa buat setup, lalu kemudian ada punchline dan lain sebagainya. Jadi maksud saya adalah tragedi-tragedi di masa lalu itu, atau hal-hal lucu kayak misal kalian pernah dihina, kalian pernah atau bahkan pada saat kalian sudah punya anak, punya cucu, itu bisa kalian ceritakan loh dengan cerita-cerita yang heroik. Jadi tidak perlu untuk disesali, tidak perlu.
karena kalau kalian itu memotivasi orang dengan cerita-cerita bohong, kan kalian dosa. Kalian bercerita dengan cerita-cerita yang palsu, yang bohong, yang tidak terjadi pada diri kalian, itu juga percuma. Tapi kalau kalian bercerita, cerita heroik, cerita yang ada pelajarannya, cerita yang bisa didengar, kalian bisa bercerita lucu, tetapi kejadian itu nyata, dan kejadian itu real, pernah terjadi pada diri kalian, it's okay. Itu bagian dari berdamai dengan masa lalu, ya kan, berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu berupa keburukan. Baik itu keburukannya kalian itu ditipu, ataupun keburukannya yang sifatnya memang kalian melakukan kelalaian ataupun kesalahan. Guys, itu aja nih ya pembahasan di tema kali ini. Jangan pernah menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Sebab dengan kalian menyesal, kalian tidak mengambil pelajaran, kalian cuma bengong, kalian cuma menyesal doang. Pertama, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah sakitnya tuh double. Sakit kalian ngelakuin kesalahan, dan sakit kalian karena mikirin itu mulu. Coba move on, yang lalu biarlah berlalu, ambil pelajaran, dan kita move on ke depan. Sudah hampir 12 menit, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sorry, ini gue terab udah beberapa kali ya. Dan itu aja dari gue, Pelita Hati, Pelita Hati 207. Pamit undur diri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, jangan ngutang.